Seorang pemilik toko sepatu mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut dapat memuat 400 pasang sepatu, terdiri dari sepatu wanita dan pria ya. Keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki Rp1.000 dan setiap pasang sepatu wanita Rp500. Jika banyaknya sepatu laki-laki, tidak boleh melebihi 150 pasang. Nah, bagaimana keuntungannya? Jadi, misalnya kita X itu adalah sepatu pria. Y-nya kita buat sepatu wanita gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya pria yang X ini, dia paling sedikit 100 pasang, berarti dia harus lebih besar dari 100 ya kan. 100 boleh ya. Tapi masalah banyak sepatu laki-laki nggak boleh lebih dari 150, berarti ada batasnya nih. Dia harus lebih kecil sama dengan dari 150 ya. Jadi batasannya itu sepatunya hanya boleh di antara 100 sampai 150 pasang sepatu pria ya. Nah, terus untuk yang wanita paling sedikit dia katanya 150 pasang wanita. Paling sedikit 150 pasang. Ini bacanya jadi Y-nya lebih besar sama dengan 150 ya. Jadi mesti lebih besar 150. Nah, tapi yang mesti kita perhatiin di sini kan sepasang toko itu bisa muat cuma 400 pasang ya kan. Jadi walaupun si wanita ini Y-nya lebih besar dari 150, dia nggak boleh melebihi batasnya yaitu 400 pasang. Berarti dia mentoknya cuma sampai 250 pasang. Ya, jadi sepatu wanitanya itu cuma bisa sampai 150 sampai 250 pasang. Nggak boleh ngelebihin 400 pasang gitu ya. Nah, karena ada kata paling sedikit ini ya. Labanya ini persamaannya. Nah, terus yang udah gitu yang perlu kita perhatiin labanya itu berarti pasang sepatunya kan pasti kita coba gambar ya. Nah, 100 sama 150 berarti ini kita anggap ini X ini yang laki-laki, yang Y ini yang pria ya kan. Jadi yang laki-laki itu antara 100 sampai 150 ya kan. Jadi kita buat gini, misalnya di sini 100, di sini 100, terus di sini 150, ini kan 200 nih ya. Jadi 150 kira-kira tengah-tengahnya ya, ini 150 ya. Nah, berarti kita buat garisnya begini ya, batasnya cuma sampai sini doang nih tuh ya. Nah, terus untuk yang wanitanya, itu 150, ini kira-kira ini 100, ini kita buat 150 kira-kira di sini ya, 150 sampai 250, berarti kira-kira di sini lah 250 di sini ya. Nah, berarti kita buat lagi garisnya ya kan, ini begini, ini kita buat ini begini. Nah, kita kurang satu persamaan karena tokonya itu bisa menampung sepatunya itu X tambah Y-nya itu harus lebih kecil sama dengan 400 ya. Nah, berarti ini kita gambar arsirannya dulu dah. Kalau misalnya yang pria yang antara 100 sampai 150, berarti kan hasilnya harusnya kan yang ini nih. Ya kan? Yang ini ya. Gitu ya. Nah, sedangkan yang antara 150 sama 250 itu yang wanita. Yang wanita berarti kita lihat yang ini dong daerahnya, ya kan? Nah, terus sudah gitu yang satunya lagi kita gambar dulu nih yang X tambah Y sama 400 ini ya. Nah, berarti kita buat begini. Ini kita panjangin dulu nih biar panjang nih, sini 400. Ini angka 400 di sini ya. Berarti dia harusnya nih. Ini kurang panjang nih 400. Ini kita anggap aja di sini 400 juga. Kita tarik garisnya begini ya. Nah, berarti ini kita hapus di sini, kita panjangin. Nah, masalahnya kenapa nih gambarnya begini nih? Berarti sini adalah 400 ya. Ini X ya. Nah, kenapa harus pas sama ini ya kan? Kenapa? Karena kan bentuknya emang sampai
400 aja ya. Jadi maksudnya begini nih. Kalau kita lihat ini nih, si wanita, si prianya 150. Jadi kalau titik ini kan artinya kan apa? Si prianya 150 pasang, si wanitanya mesti 250 pasang dong, karena ini titiknya kan sumbu X sumbu Y di sini ya. Tuh ya, begitu kan? Nah, ini kan totalnya kan jadinya 400 juga, karena emang mesti 400 ya kan. Nah, makanya gambar itu harus pas di sini ya. Nah, kalau titik yang di sini kita juga bisa lihat nih, kalau dia 100 untuk prianya berarti kan dia, kita bisa di sini nih kita tahu nih harganya mesti 300 gitu. Karena kan totalnya mesti tetap 400 ya mentoknya. Nah, hasilannya untuk yang 400 ini, yang garis ini nih X tambah Y sama dengan 400, kita coba 0,0. 0 tambah 0 itu 0. 0 itu lebih kecil sama dengan 400. Jadi hasilannya adalah ke bawah ya kan. Jadi kita asir ya. Nah, sekarang kita pakai tekniknya yang emang daerah hasilnya kita asir aja langsung ya. Nanti kita ngelihatnya yang paling banyak diarsir itu dia adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, ini udah terlanjur, kita nggak pakai teknik yang seperti sebelumnya ya. Nah, dari sini kelihatan nih yang mana nih, yang ini nih yang paling banyak arsirannya. Ini kalau kelihatan yang ini nih, ini yang paling banyak nih. Tuh ya, ini yang paling banyak nih, 3 kali arsir dia nih ya. Nah, yang kotak ini nih. Nah, jadi dari yang kotak ini kita bisa lihat titik-titiknya. Ini kita buat ini begini. Ini ada titiknya. Yang pertama ini aja nih ya, 100,150 gitu kan ya. Terus yang ini 150,150. Yang ini 150,250. Yang ini 100,250 gitu ya. Nah, fungsinya laba maksimum itu adalah 1000x ditambah 500y. Nah, jadi kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Untuk yang ini 1000 dikali 100 ditambah 500 dikali 150, itu hasilnya adalah Rp175.000 labanya. Nah, untuk yang 1000 dikali 150 ditambah 500 dikali 150, itu hasilnya 225.000 ya. Nah, untuk yang ini kita hitung 275.000. Dan yang satunya lagi yang untuk 100 sama 250, hasilnya juga sama 225.000. Nah, dari sini udah kelihatan nih yang paling besar yang 150,250 ya. Jadi keuntungan terbesar itu dihitung yaitu Rp275